yang sekarang sedang menempuh master untuk gelar MSc di Hungarian University of Agriculture and Life Sciences, jurusan Agricultural Biotechnology. Dan beliau juga mendapatkan beasiswa dari pemerintah Hungary, stipendium Hungaricum, dan full scholarship. Langsung saja, mari kita sambut Kak Bakti Mahendra Jaya. Halo, halo semua sneakers ya. Bagaimana Kak kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Sekarang di sini jam 10 pagi, jadi ya masih cerah lah. Semangat pagi. Oke, kali ini saya dan Kak Bakti akan ngobrol-ngobrol santai tentang beasiswa dan kiat-kiat sekolah di luar negeri. Jadi apa nih Kak kegiatannya sekarang? Oke, sekarang kebetulan saya ini masih semester 2 dan untuk gelar master di bidang sains rata-rata untuk semester sekarang sudah mulai penelitian juga untuk tesisnya. Jadi selain kesibukan di kelas, aktivitas ya pelajaran seperti biasa. Juga saya melakukan beberapa penelitian di suatu institut penelitian juga dalam naungan suatu kampus yang jaraknya lumayan jauh ya, kayak 30 menit naik kereta gitulah. Jadi ya lumayan lah, harus bolak balik. Tapi ya menyenangkan, itu yang paling penting. Iya, jadi kesibukan saya nggak cuma kelas, tapi juga di bidang research penelitian. I see. Kakak ini kan alumni SMUT angkatan 18 nih. Boleh Ya, diceritain nggak sih gimana dulu waktu memilih bersekolah di SMUT? Apa motivasinya sekolah di SMUT? oke. Well, waktu dulu itu sebenarnya Matahari itu saya dikenalkan oleh orang tua saya. Kebetulan orang tua saya juga tinggal di Kiara Condong. Nah, dekat sekali kan sama Matahari dulu sekali waktu masih kecil. Nah, orang tua saya, kedua orang tua saya sering sekali ngaji di Pak Jalal, almarhum Pak Jalal. Dan tentu saja beliau tahu tentang kampus Matahari ini. Dan saya dikenalkan oleh kedua orang tua saya untuk kampus ini. Awalnya saya niatnya ke negeri ya. Cuman kemudian Ya. oh why not gitu, terus saya lihat juga profilnya Mutahari kan di situsnya, wah ini keren banget nih kampus ini dengan programnya yang wow, extraordinary banget gitu. Akhirnya saya apply dan saya coba masuk dan oke, this is the best choice I ever have made. Wah, keren Gitu. banget. Apa nih cerita unik yang paling berkesan selama kakak sekolah di SMUT? Waduh, kalau misalnya saya harus bilang yang paling berkesan tuh kayaknya semuanya berkesan deh. Semuanya berkesan. Banyak sekali soalnya yang menurut saya apa ya, program-program yang unik yang dibuat oleh manajemen Mutahari sendiri, kayak misalnya SC, SWC atau enggak event-event yang ya meningkatkan daya kreativitas kita banget lah intinya gitu kan. Mungkin yang paling ya, yang paling berkesan saya pribadi Kalau pribadi mungkin lebih ke waktu SWC kali ya, waktu berkunjung ke, ya waktu tinggal di tempat jauh di luar kota kan, di pedesaan, di rumah yang sederhana dari penduduk desa sekitar dan sebagainya. Itu menurut saya paling berkesan sekali. Soalnya di situ saya belajar banyak sekali nilai-nilai kehidupan, kemanusiaan, juga kebersamaan, di mana apa ya, kebahagiaan itu nggak harus dicari dengan sangat susah payah untuk mencari duit yang banyak untuk meraih kebahagiaan. No, kebahagiaan itu ada di sekitar kita. Itu yang saya pelajari waktu SWC dengan apa ya, kebahagiaan yang sangat sederhana dari keluarga yang sangat sederhana. And that's more than enough. Itu benar-benar berkesan sekali sih menurut saya. I see. Kalau pelajarannya kakak apa pelajaran favorit kakak di waktu Betul, Matahari ya. Saya sendiri seorang naturalis, jadi saya sangat suka biologi, jelas. Kita suka biologi. Ya. Cuman karena saya takut darah, jadi jadi saya memilih tanaman di sini. Jadi walaupun saya sekarang ini di program bioteknologi, tapi saya fokusnya ke tanaman, ya dunia tanaman. Bagaimana DNA berinteraksi, bagaimana DNA ya dan sebagainya lah, banyak sekali yang dipelajari di sini. Jadi saya ya itu biologi yang paling saya suka. I see. Oke, kita move on ke topik sekolah di luar negeri dan juga beasiswa. Apa aja sih Kak yang harus dipersiapkan supaya bisa bersekolah di Hungaria seperti Kak Bakti? Oke. Sebenarnya banyak sekali ya yang harus dipersiapkan dalam hal
eh, kalau saya bicara secara umum terlebih dahulu, bagaimana saya mencari beasiswa, bagaimana saya memilih kampus di Hungaria, sebenarnya quite complicated ya. Jadi waktu itu saya nggak cuma memilih di Hungaria juga, tapi saya apply di banyak kampus dan banyak juga beasiswa. And that's a good strategy sebenarnya. Itu bagus sekali strateginya. Kalau misalnya kita ingin berkuliah ke luar negeri, please don't apply for only one campus and only one scholarship. No, increase your chance, tingkatkan kesempatannya untuk mendapatkan beasiswa di luar negeri dengan memilih banyak beasiswa dan juga kampus-kampus. Tentu saja sesuai minat, itu yang paling pasti. Nah, kebetulan waktu itu saya diterima juga di dua kampus ini, di Belanda satu sama di Hungaria satu. Sayangnya untuk yang di Belanda, beasiswanya terpisah. Jadi saya harus nyari sendiri beasiswa lain. Kebetulan kemarin tuh ada LPDP ya. Kemudian sedangkan yang di Hungaria ini apa namanya pendaftaran kampus sama beasiswanya itu dalam satu naungan. Jadi saya nggak harus separately apply for scholarship, nggak harus apply terpisah juga dengan kampusnya, nggak. Tapi dalam satu naungan yang sama, dalam satu manajemen yang sama, saya apply kampusnya juga sekaligus sama beasiswanya. Nah, kebetulan waktu kemarin itu yang diterima duluan itu ya dari Hungaria sekaligus beasiswanya. Sedangkan waktu untuk ke Belanda, saya masih dalam proses scholarship, apply scholarship yang lain yang lumayan agak time consuming. Jadi akhirnya saya lepas. Nah, untuk persiapannya sendiri, ya tentu banyak sekali ya. Selain memang yang paling basic itu bahasa Inggris, kemampuan bahasa Inggris, please itu udah benar-benar harus sekali dikuasai. Tapi juga kita harus semacam menambah pengalaman, misalnya research experience atau enggak organizational experience, especially untuk mereka-mereka yang apply dari tingkat SMA untuk S1 di luar negeri, ya tentu pengalaman organisasi yang paling diutamakan di sini, jelas sekali. Nah, itu penting sekali untuk dipersiapkan. Dan ya tentu saja sebelum kita mulai starting apply, kita harus tahu dulu apa aja dokumen-dokumen yang dipersyaratkan, apa saja teknis-teknis yang harus dipersiapkan. Itu banyak sekali. Setiap beasiswa itu punya mekanisme sendiri, punya jalan sendiri yang harus dipersiapkan, dan itu harus dicari dan dibaca lebih detail, sedetail-detailnya. Jangan sampai ada yang kelewat. Misalnya ada beberapa jenis beasiswa yang harus mensyaratkan kita sudah diterima dari kampusnya terlebih dahulu. Itu ada yang seperti itu. Jadi otomatis kita harus apply dulu kampusnya kan, baru beasiswa. Nah, karena Hungaria ini nggak harus seperti itu, untungnya saya hanya harus mempersiapkan yang lain, seperti misalnya sertifikat bahasa Inggris, IELTS, TOEFL, IBT, terserah. Atau dan juga beberapa seperti surat rekomendasi kalau diperlukan untuk kampusnya, rekomendasi dari guru misalnya ya kalau misalnya tingkat SMA, atau rekomendasi kalau misalnya dari S1 ya dari dosennya, rekomendasi. Kemudian juga untuk motivation letter itu sangat penting sekali. Jadi ini salah satu surat yang harus dipersiapkan, nanti akan dibaca oleh pihak pemberi beasiswa dan juga kampusnya untuk menyeleksi kita. Kita di situ menceritakan banyak hal tentang diri kita, pengalaman kita, dan sebagainya, motivasi kita, kenapa ingin kuliah di sana, dalam sebuah surat. Gitu. Jadi surat resmi seperti itu. Nanti motivation letternya dikirim, nah itu yang paling penting sekali, itu harus bagus, harus dipersiapkan dari awal, jangan sebulan sebelum apply beasiswa baru mulai, jangan. Jadi harus sekitarnya 6 bulan sebelumnya udah mulai bikin, kemudian konsultasi ke siapa guru atau mungkin ke mahasiswa-mahasiswa yang sedang berkuliah di tujuan kita, kampus kita, atau tidak mungkin alumni-alumni dari kampus tersebut, Indonesia misalnya, diskusi sebanyak-banyaknya, minta saran mereka untuk penulisannya bagaimana yang bagus. Itu harus benar-benar dari jauh-jauh sih. Dan juga bahasa Inggris tentu harus dari jauh-jauh juga. Itu yang paling utama. Oke, baik. Terus selama bersekolah di luar negeri, apa nih Kak yang paling berkesan? Kakak pernah ngerasain kayak homesick Kak, atau culture shock? Boleh diceritain nggak Kak? Oke. Saya sendiri sebenarnya dari sejak lama ya, udah sering sekali berpindah-pindah tempat. Soalnya waktu saya SD, SMP, saya tinggal di Pulau Lombok.
di Nusa Tenggara Barat ya. Itu udah lumayan lama masa kecil saya. Walaupun saya memang lahir di Bandung, cuman saya tinggal lama di sana. Kemudian SMA di Bandung, kemudian kuliah di Malang kan. Di Malang, sempat di Malang juga 4 tahun. Kemudian pernah sempat juga kerja di beberapa kota di Kediri dan juga di Tangerang pernah dan sebagainya. Jadi saya sendiri nggak udah terbiasa mungkin ya untuk keluar-keluar dan tinggal di luar dari rumah. Jadi meminimalisir homesick sehingga cuman pasti ada kadang-kadang kerinduan ketika kita di luar negeri, apalagi kan jauh sekali. Misalnya rindu makan makanan Indonesia yang memang enak di sini, susah sih makanannya enak. Soalnya bumbu-bumbunya kurang mantap sekali. Kalau kita kan suka yang pedas kan, semplak atau apa, saya rindu sekali itu. Rindu. Susah sekali cari di sini. Nah, itu kemudian makan makanan, kalau uh, situasi mungkin ya kayak pemandangan kayak gitu, kalau Indonesia memang udah the best ya, kalau misalnya tentang alam itu udah maksimal lah. Kalau di sini mungkin lebih wisatanya lebih ke sejarah dan sebagainya. Jadi itu yang menarik di sini. Cuman kalau alam kayaknya enggak. Menurut saya pribadi, kecuali salju mungkin ya. Salju. Ya. Dan kalau di luar negeri sendiri ya alhamdulillah bisa adapt dengan lumayan cepat, bagus ya. Mungkin ada adaptasi dengan cuaca yang lumayan butuh waktu juga ya. Saya pertama datang ke sini juga agak flu kemarin itu karena memang beda cuaca, lebih kering di sini. Tapi itu semua bisa di-overcome lebih cepat. Kemudian juga mungkin karena memang di negara ini orang-orangnya friendly, terus senang berkomunikasi, dan juga mereka enak lah pokoknya ya dalam berkomunikasi atau berteman seperti itu. Jadi benar-benar mengurangi homesick saya juga di sini. Enak lah. Keren banget. Nah, terakhir Kak, pesan apa nih yang mau disampaikan kepada adik-adik Scooters tentang tips meraih cita-citanya? Oke. Ini berat sih. Berat. Tapi yang paling utama menurut saya, Scooters, please follow your passions, follow your interests, apa yang benar-benar sesuai minatmu. Jangan biarkan orang lain menjudge apa yang kamu inginkan. Jadi benar-benar fokus ke tujuan kamu dan keinginan kamu. Despite whether you have talents or not, saya sendiri sebenarnya nggak terlalu bertalenta dalam matematika ya. Susah banget dalam matematika itu. Cuman karena memang saya suka naturalis, saya suka biologis, dan kita nggak bisa lepas dari matematika, akhirnya saya harus belajar dengan serius tentang itu. Karena memang saya suka di situ. Jadi, please start from your interest, please start from your passions, and then everything will be followed later in a good way. Jadi, tetap ikuti passion kamu dan juga kalian, dan juga keinginan kalian, atau ya apa yang membuat kalian bahagia. Jadi, ketika nanti kita dihadapi dengan hal-hal yang membuat kita stres atau apa, karena memang kan walaupun memang kita suka ini, cuman ya pasti kegiatan sangat padat lah, apa penelitian lah atau apa dan sebagainya. Pasti banyak sekali yang bikin faktor membuat kita stres. Nah, akhirnya pada saat seperti itu, satu-satunya motivasi kita ya passion kita sendiri, keinginan kita sendiri, hasrat kita sendiri untuk memperdalam itu. Itu yang paling penting menurut saya. Jadi please follow your passion, follow your interest, and find it if you haven't find it until now. So yeah, I think that's all. Baik, terima kasih Kak Batu untuk waktunya dan untuk tips-tipsnya mencapai cita-cita, bagaimana cara mendapatkan beasiswa. Dan terima kasih juga untuk para pendengar yang sudah mendengarkan dari awal hingga akhir. Saya pamit undur diri. Terima kasih. Bye.